Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan materi transformasi geometri. Ini adalah soal di kelas 9 dan kalau di SMA itu kelas 11 ya kalau nggak salah. Soal ini saya ambilkan dari pertanyaan siswa di grup Telegram. Jadi sengaja saya ambil, saya bahas di sini. Sebelum saya mulai membahas soalnya, saya ingatkan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya dan kalian aktifkan notifikasinya, tanda loncengnya ya, agar kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat saya mengupload video yang baru. Untuk materi soal yang lain, kalian bisa melihat di playlist yang sudah saya buat. Baik, di sini nanti ada sekitar 5 soal ya yang akan saya bahas. Baik, yang pertama nomor 5 ya. Titik A 3, -4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Memiliki bayangan kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, artinya yang Y itu nilainya menjadi X, yang X menjadi Y. Berarti kalau titik A-nya itu adalah 3, -4, berarti nanti bayangannya atau A aksennya adalah, ini tinggal tukar tempat aja. 3 itu kan X, ini kan 3-nya X, -4-nya Y. Nah, seperti yang saya tadi bilang, kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, berarti nanti Y-nya menjadi X. Nah, Y-nya kan di sini -4 ya, berarti dia menjadi X. Kemudian X-nya menjadi Y. X-nya 3 menjadi Y. Berarti bayangannya menjadi -4,3. Lanjut ke nomor 6. Segitiga ABC dengan A -2,1, B 5,-1, C -1, -6 dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka pemetaannya adalah, jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu Y ya, dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti nanti yang berubah itu adalah, jadi kalau misalkan ada titik X, Y gitu ya, dicerminkan terhadap sumbu Y ya, maka nanti yang berubah itu adalah nilai X-nya. Jadi tandanya itu ya, kalau dia positif jadi negatif. Jadi di sini kan positif ya, jadi negatif. Nah, seperti ini ya. Kalau dia dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi yang berubah adalah nilai X-nya. Tandanya aja yang berubah, kalau nilainya tidak berubah. Nah, karena di sini titiknya ada 3, karena dia merupakan segitiga, maka nanti untuk A-nya ya, A-nya kan -2,1. Berarti nanti A aksennya atau hasil pencerminannya terhadap sumbu Y itu adalah ini kan negatif nih, berubah menjadi positif. Sedangkan nilai Y-nya tidak berubah, jadi 2,1. Kemudian untuk B-nya 5,1 dan -1 dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi B aksen. B aksennya menjadi -5, -1. Kemudian yang C -1, -6 dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti nanti C aksennya itu adalah, yang ini kan negatif berubah jadi positif. Nah, seperti ini ya. Jadi hasil akhirnya adalah 2,1, A aksennya, B aksennya -5, -1, C aksennya 1,-6. Lanjut ke soal yang nomor 7.
parabola x kuadrat min y min 2 sama dengan 0 direfleksikan terhadap garis y sama dengan 0. Mempunyai bayangan. Nah, ini sama aja. Jadi kalau terhadap garis y sama dengan 0, itu artinya sama aja dicerminkan terhadap sumbu x. Jadi kalau parabolanya itu jadi kalau parabolanya yang dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis y sama dengan 0, maka sama aja dia dicerminkan terhadap sumbu x. Nah, karena kalau dicerminkan terhadap sumbu x, ya berarti yang berubah itu nilai apanya? Ya, kita lihat. Kalau misalkan nih, kan persamaan parabolanya adalah, persamaan parabolanya gini ya, x kuadrat min y min 2 sama dengan 0. Ya, atau bisa saya tulis menjadi y sama dengan x kuadrat min 2. Ini adalah persamaan parabolanya. Nah, berarti kalau misalkan saya gambarkan ya, nah dia kan terbuka ke atas nih. Nah, seperti ini ya. Nah, karena dia dicerminkan terhadap sumbu y sama dengan 0 ya, y sama dengan 0, berarti nanti y sama dengan 0 kan berarti yang ini ya. Nah, ini adalah y sama dengan 0 nilainya. Berarti nanti kalau dicerminkan maka dia akan berbalik seperti ini bentuknya. Nah, berarti ya, yang semula dia yang berubah adalah nilai x-nya ya. Yang berubah adalah nilai x-nya. Jadi yang semula kalau x, kalau di sini kan berarti a-nya kan lebih besar dari 1. Nah, kalau terbuka ke bawah, berarti a-nya lebih kecil dari 1. Berarti nilai y-nya itu sama dengan min x kuadrat min 2. Atau dengan kata lain, persamaan parabolanya itu menjadi min x kuadrat min y min 2 sama dengan 0. Ini adalah hasil dari refleksi terhadap sumbu x atau garis y sama dengan 0. Ya, jadi jawabannya adalah min x kuadrat min y min 2 sama dengan 0. Lanjut ke nomor 8. Garis lurus y sama dengan mx plus c. Jika direfleksikan terhadap garis y sama dengan x, menghasilkan bayangan 2y min x min 3 sama dengan 0. Nilai m dikurang c adalah, kita tahu bahwa kalau direfleksikan terhadap garis y sama dengan x, berarti nanti nilai x ya itu berubah menjadi y, sedangkan nilai y-nya berubah menjadi nilai x. Berarti kalau persamaan garisnya adalah y sama dengan mx plus c, maka kalau direfleksikan terhadap garis y sama dengan c, berubah menjadi persamaan garisnya menjadi x sama dengan my ditambah dengan c. Ya, ini berubah seperti ini. Jadi x-nya y-nya menjadi x, sedangkan x-nya menjadi y. Nah, karena bayangannya ini adalah seperti ini ya, 2y min x min 3. Nah, bentuk yang ini saya rubah menjadi, ini saya pindahin ke sebelah kanan ya. Berarti nanti menjadi gini, my dikurang x ditambah c sama dengan 0. Nah, dari sini kita udah tahu nih, m-nya berapa? M-nya sama dengan 2. Yang ini kan. Kemudian c-nya kan berarti ini ya. Nah, c-nya sama dengan negatif 3.
Karena yang ditanyakan nilai M dikurang C, berarti M dikurang C sama dengan 2 dikurang negatif 3, atau sama dengan 5. Nah, ketemu. Sekarang lanjut ke nomor 9. Soal yang terakhir. Bayangan dari titik R 1,4 yang direfleksikan terhadap garis Y min 2 sama dengan 0 adalah. Nah, garis Y sama dengan garis Y min 2 sama dengan 0 itu sama. Kalau saya rubah bentuknya bisa seperti ya, Y sama dengan 2. Artinya titik R ini 1,4 itu direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2. Nah, jika ada suatu titik ya direfleksikan terhadap garis Y sama dengan, jadi kalau misalkan ada titik A gitu ya, X, Y, dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K gitu ya. Maka nanti hasil refleksinya itu adalah X, jadi X-nya tidak berubah, 2K dikurang Y. Ya. Nah, berarti titik R-nya direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2 menjadi R aksennya menjadi X-nya tetap, berarti X-nya sama 1, nggak berubah. Nah, sekarang yang Y-nya. Y-nya berarti 2 dikali K-nya itu adalah yang ini nih. Ini adalah nilai K. Berarti 2 kali 2 dikurang Y-nya 4. Berarti nanti R aksennya sama dengan 1,4 kali 2 kali 2 kan 4. 4 dikurang 4, 0. Nah, berarti R aksennya adalah 1,0. Baik, demikian penjelasan soal dari saya yang berkaitan dengan materi transformasi geometri. Semoga kalian paham dan dapat mengerti ya penjelasan saya. Jika ada yang masih belum mengerti, silakan diputar ulang videonya dan kalian tanyakan di bagian mana yang kalian masih belum paham. Baik, saya akhiri. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.